Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nailatul Rahmah. Saya dari 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal SIPHS. Berikut pembahasannya. Sari mengukur jari-jari suatu tutup botol menggunakan jangka sorong dan diperoleh hasil seperti gambar di bawah ini. Tentukan luas uang logam menurut aturan angka penting. Jadi yang pertama kita cari adalah skala utama. Skala utama itu dilihat dari baris atas di sebelum 0, sebelum angka 0, baris di sebelum angka 0 di baris atas. Nah, di sini terdapat 3,3 cm skala utama, dan mencari skala non-minus itu suatu garis yang sejajar di baris atas dan baris bawah itu garisnya ada menjulang tinggi dan sejajar. Itu ada di 7. Nah, setelah itu skala non-minus dikali dengan batas ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm dan diperoleh hasil 0,07 cm. Setelah itu skala utama dan skala non-minus dijumlah. Jadi 3,3 cm ditambah 0,07 cm. Nah, dapat hasil 3,3 atau 3,37. Setelah itu mencari luas logam menurut aturan angka. Luas logam. Kita memakai rumus lingkaran karena logam berbentuk lingkaran. Jadi pi r kuadrat, rumus luas lingkaran. Kita memakai pi 3,14. Pi 3,14 dikali 3,37 dikali 3,37 sama dengan 35,660666. Nah, diubah sesuai menurut aturan angka penting. Di sini di perkalian ini jumlah angka pentingnya hanya ada 3. Itu paling sedikit 3. Jadi kita ambil 3 angka penting menjadi 35,7 cm seperti ini. Ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 2. Tentukan resultan keempat vektor gaya pada gambar di bawah ini. Langkah pertama, kita harus menguraikan vektornya terlebih dahulu. Uraikan menggunakan garis putus-putus. Setelah kita udah uraikan, nah, cara menguraikannya kita sesuaikan. Kalau misalnya dia yang nempel sama sumbu X, berarti itu vektor F1X. Kalau misalnya dia dekat dengan sumbu Y, berarti dia jadi F2Y. Setelah itu kita mencari menurut sumbu X. Kalau misalnya dia ke bawah, berarti dia hasilnya min. Ke bawah, ke kiri dia min. Kalau misalnya ke kanan dan ke atas dia plus. Jadi di sini karena F1-nya ke bawah, jadi F1-nya min. Ke kiri maksudnya jadi dia min. F1X dan F2-nya juga kiri, dikurang F2X, dan F3-nya itu ke kanan, jadi F3 plus F3. Terus kita masukkan angka-angkanya, min 6 kali cos 30 derajat. Kenapa dia pakainya cos? Karena dia dekat dengan sumbu. Jadi kalau misalnya dia dekat,
itu pakai cos, kalau dia jauh itu dia pakai sin. Setelah itu cos 30 nih F2 berarti 12 min 12 cos 60 derajat ditambah 6. Setelah itu kita uraikan cosnya jadi min 6 cos 30 derajat itu 1/2 akar 3 min 12 kali 1 cos 60 derajat itu 1/2 ditambah 6. Jadi ini kita bagi dulu ya, jadi ini dari ini dari ini sama dengan min 3 akar 3 dikurang 6 ditambah 6. Jadi min 6 tambah 6 hasilnya 0. Jadi hasilnya min 3 akar 3. Setelah itu menurut sumbu Y. Menurut sumbu Y. Ini F-nya itu min karena dia mengarah ke bawah. Min F1Y dan F2 dan F4 itu ke atas, berarti plus F2Y plus F4. Setelah itu kita masukin angka-angkanya. F1Y min 6, dia pakainya sin karena dia jauh ya, plus 12 kali sin 60 derajat plus 3 sama dengan min 6 sin 30 itu 1/2 ditambah 12 1/2 akar 3 ditambah 3 sama dengan, ini kita bagi-bagi menjadi min 3 ditambah 6 akar 3 ditambah 3. Nah, dapat hasil 6 akar 3. Setelah kita menemukan kedua sumbunya, kita menghitung resultannya. Rumus resultan ialah akar L sama dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat sama dengan, kita langsung masukin angka-angkanya dari sini, min 3 akar 3 kuadrat ditambah 6 akar 3 kuadrat. Setelah itu dihitung ya, menjadi akar 27 ditambah 108 sama dengan akar 135. Nah, akar dari 135, apa hasil dari akar 135 ialah 11,61. Jadi ini dia hasilnya untuk resultan keempat vektor. Selesai nomor 2, selanjutnya nomor 3. Selanjutnya soal nomor 3. Dua buah vektor gaya masing-masing F1 dan F2 yaitu 3 akar 2 Newton dan 6 Newton. Jika resultan kedua vektor adalah 3 akar 10 Newton, tentukan sudut apit di antara kedua vektor tersebut. Diketahui F1 3 akar 2 Newton, F2 6 Newton, dan resultannya 3 akar 10 Newton. Ditanya adalah theta atau sudut apitnya. Jawab, kita memakai rumus mencari resultan. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Setelah itu masukkan semua angka-angkanya. Kita masukkan ya. F1 ada 3 akar 2 kuadrat ditambah F2 nya ada 6 kuadrat ditambah 2
3 akar 2 dikali akar 2 dikali 6 dikali cos theta. Setelah itu ini yang akar, ini kita jumlah-jumlahin dulu. Jadi yang akarnya dijumlahin, dihitung, yaitu dapat hasil 3 akar 2 dapat hasil akar dulu 18 ditambah 36. Misalnya ditulis ditambah dengan 2 dikali 4,24. Ini aku jabarin ya. Jadi di sini aku jabarin dikali 6 kali cos theta. Setelah itu ini ditambah dan ini juga dijumlah dan dapat hasil 54 ditambah 50,88 dikali cos theta. Setelah itu ini kita kuadratkan agar akarnya ini hilang. Jadi kita kuadratkan ya. Sama dengan 54 plus 50,88 plus dan disininya 90 dikurang 54 sama dengan 50,88 cos theta. Ini kita pindah ke sini ya. 90 dikurang 54 mendapatkan hasil 36. Jadi 36 sama dengan 50,88 cos theta. Setelah itu 36 dibagi 50,88. Jadi 50,88-nya tidak luas ke bawah menjadi dibagi sama dengan cos theta. 36 dibagi 50,88 mendapatkan hasil 0,70. 0,70 sama dengan 1/2 akar 2 sama dengan cos 45 derajat. Jadi tetanya sama dengan 1/2 akar 2 sama dengan cos 45 derajat. Ini hasil nomor 3, selanjutnya ke nomor 4. Oke, soal nomor 4 dan soal terakhir. Seorang sopir mengemudikan mobilnya dalam kecepatan 20 km/jam. Tiba-tiba dia melihat ada. Selanjutnya soal keempat dan soal terakhir. Seorang mobil mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 20 mph. Tiba-tiba dia melihat ada pohon tumbang yang berjarak 15 meter di depan mobilnya, sehingga dia mengerem mobilnya dengan pelambatan 5 mph kuadrat. Apakah mobil tersebut menabrak pohon tumbang di depannya? Jelaskan analisismu berdasarkan hasil. Jadi di sini kita memakai rumus, yang pertama ada Vt sama dengan Vo plus At, terus ya. Di sini kita mencari waktunya, kita mencari waktu. Vt-nya 0 sama dengan 20 itu ditambah min 5 dan dikali T. T-nya kita berkatakan atau bisa. Nah, setelah itu 0 dikurang 20 sama dengan min 5 kali T sama dengan min 20
dengan min 5. Setelah itu min 20 per min 5 sama dengan 4. Jadi T sama dengan 4. Setelah itu kita menggunakan rumus untuk mencari jarak. S sama dengan VO kali T plus 1/2 AT kuadrat. Jadi rumusnya ya. Ditambah 1/2 dikali AT. Terus ini kita masukkan angka-angkanya sama dengan VO-nya itu 20 dikali T-nya itu 4 ditambah 1/2, A-nya itu min 5 dikali T-nya itu 4 kuadrat sama dengan 20 kali 4 sama dengan 80 ditambah 1/2 dikali min 5 dikali 16 sama dengan 80. Ini kita buang. Kita bagi jadi tambah min 5 kali 8 itu sama dengan min 40 ya. Langsung aja kita sama dengan min 40 sama dengan hasilnya 40 meter. Jadi hasil analisisnya ialah maka mobil tersebut seharusnya berhenti pada jarak 40 meter, yang berarti mobil tersebut menabrak pohon tumbang sejauh 15 meter di depannya. Jadi mobilnya ini bakal nabrak pohonnya karena memang jaraknya yang lebih besar dan waktunya yang lebih besar. Nah, sampai itu aja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.